Halo Sobat Doktif, balik lagi di segmen kita ngobrol bareng Doktif. Nah kali ini kita bareng influencer yang dikenal dengan nama Dagu Coklat. Halo, Halo Doktif, apa kabar Dok? baik. Gimana kabarnya? Ya Alhamdulillah baik, masih semangat terus. Oke, kita ngobrol-ngobrol dulu ya nih ya. Aku boleh tahu nggak nih, nama aslinya siapa dan kenapa kamu milih nickname itu? Oke, nama aslinya itu sebenarnya Muhammad Hafiz Al-Furqon, biasa dipanggil Hafiz. Tapi kenapa dengan nama Dagu Coklat? Karena Hafiz itu punya tanda lahir di dagu Dok. Oke. Nih. Karena kalau pakai nama Hafiz itu mungkin kalau di Palembang ada berapa ratus orang, Oke, di Sumsel ada berapa ribu orang, dan mungkin di Indonesia berapa juta orang. pasaran gitu ya. Ya pasangan, jadi biar ada beda Hafiz yang ini sama Hafiz yang lain, ya namanya Dagu Coklat aja deh, gitu sama branding. Tapi itu muncul dari kamu sendiri atau sebenarnya dari orang lain kayak gitu atau ada latar belakang? Sebenarnya itu muncul waktu SMP sih, jadi sempat jadi bahan bulian Dok. Iya, jadi kayak iya apa sih tompel katanya gitu ya. Tapi lama kelamaan kan kekurangan yang kita miliki itu sebenarnya kelebihan yang dimiliki yang nggak dimiliki oleh orang lain. Nah gitu. Jadi Hafiz akhirnya mikir oh iyalah, kayaknya ini nih unik gitu. Nggak ada orang yang jarang sih orang yang punya tanda lahir di dagu, ya udah panggil aja. Oke. Jadi sebenarnya gitu ya, kelemahan jadi kekuatan dari. Iya bener banget Dok. Setuju sekali. Nah, sebenarnya mungkin buat follower yang udah follow Dagu Coklat nih atau Hafiz, udah tahu nih kamu terjun di bidang edukasi ya. Tapi boleh gak ceritain mungkin latar belakang kamu sekarang itu seperti apa sih? Kalau latar belakang kebetulan Hafiz lulusan ilmu komunikasi Dok di UIN Kota Palembang. Terus karena aktif di komunikasi, jadi suka banget yang namanya buat konten, terus ngomong di depan orang banyak. Sebenarnya berproses ya, nggak langsung bisa gitu. Jadi karena lama kelamaan tuh jadi nyaman. Jadi lama kelamaan jadi nyaman, wah kayaknya ini bisa jadi passion baru nih. Ya akhirnya dengan background yang dari komunikasi, juga pekerjaan mendukung di bagian media, ya udah. Sampai sekarang kayak ya udahlah buat konten aja deh, kayaknya bisa jadi side job. Ya. Oh jadi kalau konten ini sebenarnya side job kamu ya? Bisa dibilang side job ya. Tapi menurut kamu berarti main job kamu apa nih? Kalau saat ini kebetulan Hafiz aktif di literasi digital Kominfo Dok. Oh, Ya literasi digital, terus juga bagian media juga di salah satu pemerintahan, bagian media. Terus apa lagi ya? Oh di Prakerja. Yang ada kartu prakerja kan, nah itu jadi tutor bagian-bagian video konten gitu sih. saking banyaknya lupa ya. Oh itu lagi kayak gitu. Ya ampun. Jujur aja aku yang follow Hafiz kayak gitu ikutan bangga sih ya. Maksudnya aku lihat kamu sangat passion sekali tentang edukasi dan juga komunikasi. Apalagi yang terakhir ini, nanti kita lanjut ya, ceritain yang kejadian terakhir kayak gitu. Nah aku mungkin balik ke basic lagi. Ya. Karena kita lihat kamu itu sangat passion tentang edukasi. Menurut kamu pendidikan itu apa sih? Kalau menurut Hafiz pribadi ya. Tapi sebelum menurut Hafiz, point of view Hafiz, menurut KBBI setahu Hafiz itu tentang apa ya, tentang proses ya, proses untuk menjadikan orang itu sesuatu gitu. Jadi karena Hafiz lihat ini adalah proses ya, maka kalau menurut Hafiz pribadi ya pendidikan itu adalah proses pembentukan karakter ya, dalam artian adalah transformasi karakter orang gitu, yang mungkin sebelumnya belum tahu jadi tahu, yang tahu jadi lebih tahu gitu, dan yang belum baik jadi yang lebih baik gitu. Ya pendidikan itu transformasi karakter. Oke, wow, ngobrol bareng Hafiz kayak ngobrol bareng kamus ya. Kita mesti bahas KBBI dulu. Jadi dasarnya kali Dok ya. Tapi setuju. Itu juga maksudnya kayak dari portal kayak gitu, kita juga kan mengusung sempat transformasi ya, the best transformation clinic in town kayak gitu. Lanjut lagi. Nah,
Sebenarnya buat Hafiz sendiri sebagai content creator, kamu lebih mengarah ke genre yang mana sih? Apa sih? Mungkin kamu sekarang udah banyak mencoba. Setelah kamu mencoba, kamu lebih passion kemana sih? Ke make up sih Dok ya. Nggak, bukan. Tapi boleh lah coba. Jangan-jangan make up semua ini ya? Ribuan ya? Nggak, jadi kalau Hafiz kebetulan fokusnya itu ke edukasi Dok. Edukasi, terus bahasa sama self development. Jadi sering sering buat konten bahasa Indonesia sih lebih tepatnya. Kayak kemarin buat konten bareng sama salah satu TikToker itu kita tuh bahas tentang bahasa Indonesia sendiri. Terkadang banyak orang yang nggak tahu gitu. Nah itu yang Hafiz sering tanyakan ke orang-orang. Kayak misal kita sering download kan, nah download tuh bahasa Indonesianya apa gitu. Apa ya? Padahal udah di ujung nih. Unduh. Nah gitu-gitu doang sih sebenarnya. Pas kau tanya aku lagi mikirin apa ya. Ya jadi cari-cari kata-kata yang sebenarnya familiar, tapi padahal itu ada bahasa Indonesianya loh. Nah konten-konten kayak gitu sebenarnya laris ya di media sosial. Gitu. Konten Hafiz lebih ke edukasi. Penting sih mungkin ya untuk sekarang mungkin kan globalisasi kita mulai belajar bahasa asing ya. Benar. Mungkin Inggris dan juga Mandarin. Akhirnya bahasa kita sendiri Indonesia suka terlupakan. Iya sepakat. Karena ada salah satu daerah itu yang penutur bahasa asli itu cuma 2 orang. Oh bayangin. Iya, jadi cuma 2 orang. Kalau 2 orang itu nggak ada keturunan lagi, habis tuh bahasa itu. Ada salah satu bahasa daerah kita. Bukan Sumatera Selatan, tapi di Papua mana kayak gitu. Oh wow. Sedih kalau menunggu. Cakep juga sih itu. Bahkan di negara lain mereka mengencourage kayak itu orang-orang yang mungkin orang tua yang sekarang masih bisa bahasa asli ya. Iya, benar banget. Mungkin di sebagian dari kita bahkan Palembang aja ada yang kita nggak tahu. Iya, sepakat. Ya kan? Benar. Oke, seru banget. Oke. Oh, kita mau nanya nih, awal mula Hafiz content creator itu kapan dan kenapa? Tadi kan mungkin kamu bilang karena kamu kuliah Ilkom, tapi why kayak gitu? Karena nggak semua orang yang ambil Ilkom itu bikin konten. Jadi awalnya sebenarnya pas waktu SMA sudah. Jadi waktu SMA tuh mungkin karena orang lihat, kamu nih nggak ada kerjaan ya kalau jadi panitia. Daripada nggak ada kerjaan ya udah nih kamera nih pegang nih gitu. Jadi sering kayak foto-foto, video-videoin orang gitu ya. Karena udah kebagi semua panitia, cuma Hafiz sendiri yang belum dibagi. Jadi ya udahlah, daripada anak ini nggak ada kerjaan nih pegang kamera gitu. Nah awal-awal tuh kayak terbentur gitu. Apa sih ini kok aku nggak passion dengan megang kamera ini buat konten, buat video nih nggak aku banget gitu. Akhirnya terbentur kata orang terbentuk. Nah jadi akhirnya ada satu momen di tahun 2016 waktu kuliah. Nah di situ ada momen lomba video Dok. Nah konten pertama kalinya itu dibuat pada saat menang lomba video itu di 2016 kalau nggak salah itu bulan Oktober. Itu pernah ikut lomba basket lomba video basket itu yang pemenangnya itu diberangkatkan ke Shanghai. Oke. Sama Pevita Pierce. Wow. Ya itu. Nah itu pertama kali mau buat konten vlog dan pertama kali keluar negeri dan memang nggak bisa bahasa Inggris. Itu pertama kali ya lengkap pokoknya. Lengkap ya. Iya. Oh, berarti waktu itu bikin video tentang perlombaan basket kayak gitu? Ya, trick shot, lempar basket sampai masuk ring tapi dengan seunik mungkin. Oh. Gitu. Jadi habis kemarin kalau di lomba itu habis lempar basket, tapi basketnya mental ke belakang, ngelewatin sungai Musi, jembatan Ampera dulu. Ya, bola basketnya jalan-jalan Palembang dulu baru masuk ring gitu. Oke, beda ya ide dari konten creator sama kita yang orang biasa kayak gitu. Keren. Berarti kemarin ketemu jalan-jalan bareng Pevita Pierce. Pevita Pierce terus sama Skinny Indonesian 24, ada Bang Jovi Alda Lopez sama Andovi. Siapa yang mau jadi konten creator ya? Gas ya. Jalan-jalan bareng artis. Oke. Oh. Kalau kita boleh tahu kamu mulai upload itu di platform mana sih? Kayak gitu. Di Instagram Dok 2016 ya. Ya baru di YouTube. Jadi di YouTube itu pertama kali videonya waktu ke Shanghai itu pertama kali nge-vlog. Terus kalau platform lain kayak TikTok kayaknya baru setahun deh. Baru setahun belakangan. Baru Januari tahun lalu. Setelah menjalani kamu paling suka platform mana?
platformnya itu tiga-tiganya punya keunikan masing-masing kalau menurut Hafiz ya. Kalau di TikTok ya mungkin viewsnya bisa cepet gitu ya, dan followernya nambahnya juga cepet, tapi lebih prestis di Instagram kalau menurut Hafiz. Karena kita lebih mengenal teman kita tuh kayak lebih deket aja gitu, dan lebih kayak ada prestisiusnya gitu ya. Kalau YouTube itu karena dia ada advertisingnya aja sih, ada ads-nya itu. Jadi kalau menurut Hafiz kalau mau suruh pilih, Instagram nomor 1 dulu deh untuk saat ini. Tapi yang lainnya nyusul. Oke. Jadi menurut kamu Instagram itu relasi ke followernya lebih dapat? Lebih dapat sih, karena dia ada kayak di Instagram Story kan ada kayak engagement ke followers gitu. Kalau TikTok tuh ya ada juga, cuman saat ini lebih intens di Instagram sih kalau menurut Hafiz. Oke. TikTok buat yang mau viral ke TikTok kayak gitu. Nah, benar, untuk ngajak orang ke Instagram tuh dari TikTok gitu. Oh, Dan dari Instagram baru ke YouTube. Biasanya kayak gitu sih. Jadi gitu. TikTok tuh kayak wadah awalnya. Terus udah mereka masuk ngetok pintu. Nah, pas di dalam ruangan tuh di Instagram tuh. Nah, terakhirnya baru di YouTube, biar dia lebih kenal dengan kita, nonton video kita yang panjang. Karena orang-orang yang baru kenal jarang mau nonton kita video yang panjang gitu kan. Iya, buka bosen tinggal gitu ya. Iya, makanya lebih baik ini dipancing dulu dengan video-video pendek di TikTok gitu dong. Oke. Mungkin buat yang baru mulai content creator, kalian udah agak paham ya kayak gitu. Kalau mau banyak follower mulai dari TikTok, tapi tetap aja kalian harus nurture ya, kalau kita bilang apa ya. Apa tuh? Indonesianya apa tuh nurture? Ayo. Aduh, ini dites lagi. Itulah pokoknya. Ya, kita mengembangkannya di Ya, Instagram, habis itu makin deket lagi ke YouTube. Ke YouTube, yes. Buat yang mulai konten, boleh mulai dari cara seperti itu. Boleh. Nah, kita masuk nih. Kemarin kita ada artikel nih tentang Hafid sebagai wakil Sumsel di pertemuan pemuda ASEAN. Iya benar Tok. Kita boleh denger nggak cerita awalnya tuh kayak gimana nggak sih? Karena aku baca artikelnya aja ya, aku bukan saudara kamu, apalagi ibu kamu kayak gitu, kita aja bangga kayak gitu loh. Terima kasih Dok. Gimana tuh awalnya? Awalnya itu. Waduh. Awalnya itu sebenarnya karena ada kayak pendaftaran siapa di sini yang mau menjadi delegasi Indonesia dalam program ini nih, ASEAN Youth Dialogue. Sebelumnya program ini tuh kayak program sebelum konferensi tingkat tinggi gitu Dok. Jadi kayak Presiden Jokowi dan lain-lain, presiden-presiden atau PM-PM negara ASEAN itu nanti akan kumpul kalau nggak salah Mei. Itu untuk KTT gitu. Nah, sebelum mereka kumpul, anak-anak muda nih suaranya didengar dulu nih dengan kegiatan ini gitu. Nah, jadi awalnya ikut, kalau nggak salah kemarin tuh disuruh buat esai, tulisan gitu ya. Sebenarnya aku habis jujur kalau disuruh milih buat video atau buat esai, buat video. Karena agak sulit banget untuk nulis teman-teman ya. Kadang sudah 1 jam yang tertulis baru 1 kalimat. Tapi karena memang temanya tuh tentang digital transformasi ya, transformation. Jadi kayak ya udah, ini kebetulan punya data-data nih gitu. Akhirnya nulis esai. Memang yang Hafiz tulis itu tentang permasalahan digital yang ada di Sumsel. Hafiz angkat. Kayak misalnya data bahwa ternyata ini fakta ya teman-teman, ini fakta ya. Ternyata tingkat literasi digital di Sumsel tuh 10 besar terbawah. Oh. Iya, itulah makanya Hafiz angkat nih isu ini. Terus juga fakta selanjutnya yang bikin kita kaget bahwa Sumatera Selatan itu posisi kedua pengguna internet terbanyak. Jadi agak timpang. Ketika kita pengguna internetnya banyak, tapi kalau literasi kita tuh masih rendah gitu. Nah, ini sebenarnya tantangan sih. Nah, itulah banyak kejadian-kejadian kayak penipuan. Terus ada orang yang kemarin tuh yang lagi viral teman-teman di Sumsel juga tuh Dok. Kayak misalnya ada paket datang ya. Terus tiba-tiba yang dimarahin yang tukang kurirnya. Serius? Iya, dulu sempat tuh viral tuh. Yang dimarahin sampai hampir mau dipukul dan lain-lain itu tukang kurirnya. Padahal itu kan kalau kita pakai literasi digital, kita tahu tuh, harusnya kita marahnya atau komplainnya ke yang penjual, bukan ke kurir yang nganter. Bukan salah mereka. Benar. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini habis angkat di esai, kamu dikasih solusi di esai itu. Dikirim lah gitu kan. Tiba-tiba sebenarnya habis ngisinya hamin 5 jam sih. Dari deadline. Karena memang kerjaan banyak, jadi ya udahlah. Nah, nothing tulus lah, yang penting mau terpilih mau enggak ya sudahlah. Ya.
mau bersyukur aja tiba-tiba besoknya diumumin bahwa terpilih gitu. Sebenarnya ada rasa tanggung jawab besar sih gitu. Senang tuh senang tapi ada tanggung jawab besar karena mengikuti kegiatan ini pasti pulangnya harus melakukan sesuatu gitu yang bisa sedikit dampak lah bagi daerah kelahiran gitu dok. Dan kamu akan bertemu dengan negara lain, jadi kamu Benar. adalah wajahnya Indonesia. Yes, benar banget. Jadi tanggung jawabnya besar sekali. Besar. Tapi kita bangga banget sih. Terima kasih banyak. Termasuk keluarga besar Forta Beauty Clinic juga bangga sama pencapaian Hafiz. Terima kasih banyak. Oke. Keren. Tapi memang agak mencengangkan sih faktanya ya, karena cukup timpang, apalagi ya Sumatera Selatan termasuk kota yang ya mungkin 10 besar di Indonesia kayak gitu ya. Sedangkan literasinya ketinggalan. Ya, literasi digitalnya. Oke. Oh, sama nih. Di luar itu kan sebenarnya terakhir nih artikel tentang ASEAN itu ya. Tapi di luar itu tuh aku lihat banyak banget penghargaan yang Hafiz dapat dari, ya kalau kita scroll aja itu udah kayak pialanya di mana-mana dan selalu jadi background juga. Kalau boleh tahu dari kecil tuh ikut lomba apa aja, terus apa aja sih itu yang dipajang di belakang? Oh ya, kamar dok ya. Ketahuan nih. Medali-medali itu banyak banget. Oke. Kalau Hafiz sih berapa ya dok ya? 1.500. Nggak sampai 1.000-an sih. Nggak lebay banget. Jadi sebenarnya kalau dilihat, wah prestasinya banyak banget. Di luar itu gagalnya banyak juga dok. Iya kan? Pasti teman-teman tahu juga lah, sering sharing juga. Kayak apa yang kita lihat tuh terkadang di belakang itu banyak proses-prosesnya. Nah, yang Hafiz jalani sih sebenarnya dari kecil Hafiz memang orang tipe yang nggak ikut lomba sebenarnya dok. SD SMP itu bisa dibilang sering juara 2 dari belakang. Sering Lalu merendah ini kayaknya. Oh enggak, ini fakta dok ya. Okay. Fakta ya, sering ngajak teman-teman keluar yuk kita nyari ikan yuk gitu ya di got-got gitu. Itu terjadi SD SMP. Sampai akhirnya di SMA nih baru proses transformasi itu datang. Jadi kayak baru sadar kan, wah ternyata di dunia SMA itu beda nih, orang-orang kok bisa jauh lebih unggul dari kita, kok kita gini-gini aja gitu. Awalnya kayak gitu tuh pikirannya. Akhirnya ya udahlah, aku ikut dari awal dulu deh, ikut OSIS, ikut pramuka, ikut paduan suara, ikut banyak lah pokoknya. Gimana caranya dulu tuh pernah dong ya, ini fakta. 20 sampai 30 organisasi komunitas habis ikutin dalam satu waktu. Wow. Di SMA, iya. Kenapa itu? Karena dulu memang orangnya tipe yang mau tahu sebanyak hal gitu, banyak hal. Karena di SMP tadi udah kayak sering bolos, sering apa. Jadi kayak SMA tuh udah waktunya untuk udahlah memperbaiki masa lalu deh kayak gitu misalnya. Tapi sorry ya, kamu kayaknya agak kebalik karena orang itu bandelnya ketika SMA dan kuliah. Mungkin. Pas SD mereka mah Santai. kayak gitu, justru bandelnya itu biasanya di SMA dan kuliah. Bener sih, kebanyakan orang. Tapi lucu banget sih. Dan gimana cara bagi waktu ya kamu itu? Dalam satu waktu ikut banyak komunitas. Bener. Jadi kayak pernah dibilang kan oleh salah satu oknum pengajar lah kan, wah kamu nanti nggak ada sukses loh katanya. Kalau kamu banyak-banyak aktivitas, tapi kalau kita mikirnya itu sebuah halangan, kita nggak akan maju. Jadi waktu itu habis mikirnya ini tantangan nih. Gimana caranya bisa buktiin ke oknum pendidik ini ya, atau bisa dibilang sebenarnya guru itu sayang sama kita teman-teman ya. Tapi memang caranya ada masing-masing gitu. Nah cara yang seperti ini sebenarnya bisa kayak pemacu kita lebih lagi. Akhirnya Hafiz ingin buktikan pada saat kuliah dok. Dan memang apa yang Hafiz dapatkan waktu SMA itu kayak banyak organisasi, komunitas, ekskul dan lain-lain yang sampai capek lah dan lain-lain. Tapi itu terbuktinya sekarang gitu, kayak bisa membagi waktu, mana skala prioritas gitu. Mana yang ini bisa tanpa kita atau ini bisa harus ada kita. Nah itu belajarnya waktu SMA. Bahkan pernah baru-baru ini nge-zoom 3 Zoom dok. Jadi kayak pakai headsetnya di sini. Ini untuk zoom yang A. Nah di sini headset untuk yang zoom yang B. Yang satu nggak pakai headset. Bayangin, bingung. Ini gimana sih ya ini ya? Ini kadang tapi karena memang udah latih dari SMA tuh kayak ya udah santai aja gitu. Balas dulu yang sebelah sini, balas yang sebelah sini ya kayak itulah. Wow. Ya. Sejujurnya aku bukan orang yang multitasking, jadi aku sangat amazing dengan hal seperti itu ya. Karena aku melakukan satu hal yang lain lupa. Oh. Kadang-kadang kayak gitu juga sih ya.
Kadang-kadang sih. Tapi super banget, hebat banget ya. Buat kalian mungkin hanya melihat permukaannya aja buat Hafiz, tapi kalian tahu perjuangannya gitu. Panjang sekali Panjang. ya. Jauh dari SMA dia. Udah biasa sih kalau kuliah tuh kayak dengar kamu nggak keterima lah, kamu nggak lolos lah, kamu nggak, itu sebenarnya udah jadi kayak makanan sehari-hari sih. Apa yang bikin kamu terus maju? Karena Hafiz menganggap itu tuh kayak daun ranting. Oke, coba dijelaskan. Iya, karena daun dan ranting itu kalau menurut Hafiz itu dia bakal jatuh setiap hari nggak sih? Oke, yes. Tumbuh daun lagi, jatuh lagi. Nggak bisa kita halangi. Sama kayak kegagalan sebenarnya. Jadi kalau kita mikirin gagal terus, ya itu daun-daun yang bertumbuhan yang bakal jatuh lagi. Di musim gugur pun pasti banyak dia langsung gugur. Tapi ingat, musim semi pasti ada. Oke, Gitu. kesuksesan juga tidak selamanya ya. Jadi nggak boleh sombong ya. Bener, itu hargai semua proses deh gitu. Jangan sampai kita mau yang proses senangnya aja. Justru proses yang terbaik tuh guru yang terbaik ketika kita mengalami suatu kegagalan. Rasanya tuh pasti kita dapat banyak pelajaran. Kayak misal, oh kenapa ya gagal? Oh mungkin karena ini nih, karena ini. Akhirnya kita belajar kan, dan kita memperbaiki itu agar tidak jatuh ke lubang yang sama. Gitu. Wah, keren-keren Sobat Produktif. Kita dapat metafor baru. Biasanya kita ngomong kehidupan itu kayak roda yang berputar. Sekarang kita ranting dan daun. No. Bagus, keren-keren. Tapi ya sangat menjelaskan sih kalau itu ya. Toh kita ketika gagal mulai bertumbuh lagi kayak daun kan, kayak gitu, Iya, dari kecil benar. lagi jadi gede, akhirnya turun lagi kayak gitu, Iya, naik lagi. benar kok. Keren. Nah, sambil itu mungkin aku mau tanya juga, kira-kira kamu ada nggak sih momen yang paling berkesan Oh, dari dulu? Oh, kayaknya udah ada kayak, udah tahu nih mau cerita yang mana. Dan ya diceritain deh momen berkesan kamu dari dulu sampai sekarang kayak gitu, apa sih yang mungkin bisa jadi cerita buat Sobat Produktif di rumah. jadi ini ceritanya waktu di Shanghai sih dok. Jujur di Shanghai aku nggak bisa bahasa Inggris aktif dan hanya bisa kayak denger orang aja nggak bisa jawab. Yes no gitu ya. Nah ini momennya menarik nih. Jadi waktu itu aku mau lagi ngantri makan, ya. Dan memang aku mau nanya ke chefnya mana yang ayam. Dan kebetulan Hafiz nggak makan pork kan, jadi mana yang pork gitu. Karena dia nggak bisa bahasa bahasa Inggris dan saya juga nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya bingung mau nanyanya gimana waktu itu, momen itu dok. Dan orang antrian udah panjang. Oke. Antrian udah panjang, terus aku di depan chef itu bilang, where is chicken gitu kan, chicken gitu. Dia pakai bahasa Cina kan, sama teman-temannya. Aduh, mana nih mau balesnya kan? Akhirnya karena orang udah marah-marah nih ya antri. Jadi aku bilang sama chefnya, oke. Lihat dia lah ya. Terus katanya, oh, gitu. Terus aku gini kan, oh ya, bisa petok-petok gitu katanya kan. Oh, akhirnya bisa komunikasi. Akhirnya aku ambil lah kan, selesai ambil akhirnya aku duduk lagi. Dilihatlah oleh Kak Ando, dia atau siapa ya kemarin. Akhirnya dibully gara-gara itu. Lu lain kali belajar ya. Katanya gitu. Tapi semenjak itu ada rasa untuk belajar bahasa Inggris kan dok. Nah itu sebenarnya pemicu Hafiz akhirnya bisa belajar bahasa Inggris, jadi lebih semangat lagi di semester berapa ya kemarin, semester 3 waktu itu pertama kali. Nah itu pengalaman yang tidak akan Hafiz lupakan karena memang merujuk ke jurusan komunikasi Hafiz ya. Memang komunikasi itu memaknai sih. Jadi ya kalau kita nggak sama-sama makna ya dengan bahasa biar bisa sama-sama maknanya. Jadi kita akan miskomunikasi. Nah itu yang sering terjadi. Nah momen Hafiz itu kebanyakan miskomunikasi karena nggak tahu bahasanya, karena bingung ini mau gimana. Aduh, pokoknya seru banget deh gitu dok. Mungkin ini salah satu juga ya nih momen terbaik itu waktu jadi interpreter di tentara Amerika. Wow. Jadi tentara Amerika datang ke Batu Raja, bukan Hafiznya dari situ. Oke. Nggak apa lain kali. Iya, jadi dianya ke Kingston, dok, Batu Raja, Kingston ya, atau Hollywood ya, Kayu Agung. Itu bahasa Inggris Indonesia aja. Jadi ke Batu Raja, dia sekitar sebulan setengah. Nah karena memang kita tuh bisa bahasa Inggris ya sedikit-sedikit dan juga mungkin cara mereka ngomong terlalu cepat gitu. Jadi momen terbaiknya itu ketika Hafiz mau mengantar tentara Amerika yang sakit.
ke rumah sakit, naik ambulan. Hafiz duduk di belakang, terus dokter dari tentara Amerika itu di depan. Dia bilang, kalau bisa ngebut ya, harus ngebut. Ini penyakit dari teman kita ini, soldier kita ini sangat besar gitu. Oh siap, saya sudah deg-degan gitu kan, karena megang tentara Amerika yang di belakang gitu. Karena dia sendirian, sudah diinfus. Saya bilang ke sopirnya, tolong ngebut mas ya. Siap katanya. Pas ngebut, jalannya rusak. Jadi sepanjang perjalanan aku megangin ini tentara Amerika gini-gini gitu. Ya santai, mohon maaf. Jadi ini memang kayak gini gitu kan. Terus dokternya yang di depan tuh ngadep ke belakang gitu kan. Hey bro katanya, ini gimana? Maaf dok, ini memang kayak gini dok. Di jalan gini emang kayak gini. Jadi sepanjang perjalanan itu sangat awkward. Dalam artian lobang di mana-mana waktu itu. Gak ngebut gak bisa. Si orang ini dia bisa bahasa Indonesia sedikit. Si tentara yang sakit ini. Terus gue bilang, hey bro apa kabar? Dia bilang baik-baik. Ya itu bisa dibalasnya. Jadi emang momen komunikasi kayak gitu tuh sebenarnya sering Hafiz temui sih, dan memang jadi pelajaran hidup yang nggak ada duanya deh. Gitu ya, tergantikan gitu. Yes, benar-benar. Keren banget, kayaknya tiap ngobrol ada aja pengalaman yang kayak wow keren kayak gitu, udah pernah kayak gitu. Gak sanggup sih aku. Bener-bener apa ya, sejak follow Hafiz kayak gitu aku lihat pencapaiannya tuh nggak pernah habis sih, dan selalu ada. Jadi bener-bener terpukau sih ya. Mungkin buat orang tua Hafiz bangga sekali dan mendidik anak dengan sangat baik. Ini kayak aku ibunya ya, terharu gitu. Aduh. Nah, dari mungkin masa lalu yang kamu tidak terlupakan, terakhir ini juga pencapaian keren banget, kamu menjadi suara bagi Indonesia kayak gitu, buat di ASEAN kayak gitu. Mungkin kira-kira kamu ada target nggak ke depannya? Target short term ya dok ya. Kalau short term sama long term. Kalau short termnya, jangka pendeknya itu untuk saat ini pengen lanjut studi sih dok. Apalagi tuh? Lanjut studi ke master, maksudnya ke S2. Karena memang komunikasi juga, tapi lebih ke digital sama komunikasi. Karena memang di 2019 tuh udah ikut program kayak persiapan lanjut studi keluar. Cuman 2020 Mamang Corona datang ke Palembang, nggak diundang ya. Dia datang ke Palembang nggak diundang, ya bikin semua perencana tadi nggak ditunda, terhambat gitu. Memang banyak hikmahnya sih, tapi untuk target panjangnya Hafiz ingin mengembangkan platform digital yang Hafiz ingin buat menjadi digital apps atau apa gitu. Karena sekarang memang masih proses jalan loh, kayak memang itu ingin Hafiz jadiin suatu startup ke depannya, dan juga bisa setidaknya membantu teman-teman untuk go digital. Kan dulu pernah untuk UMKM, terus juga untuk anak-anak lokal gitu ya, yang mau jadi kreator di dunia digital. Nah, itu lagi dikembangkan sekarang. Setidaknya untuk beberapa tahun ke depan targetnya sih bisa banyak kolaborator. Terus setidaknya dari ASEAN yang kemarin itu ya ada hasilnya sedikit nih untuk kota sama provinsi tempat lahir. Oke, gitu lebih mengenal Sumsel ya? Ya, pengennya kayak gitu. Tapi itu startup itu kamu mulai sendiri atau bareng yang lain? Kalau namanya kebetulan Digitalenta. Ya, Digital Talenta. Oke. Jadi ingin merekrut orang-orang yang memang masih buta tentang digital ini, khususnya di lokal, biar mereka bisa menjadi talenta digital di daerahnya masing-masing, khususnya di Palembang dan di Sumatera Selatan. Nah, ini habis kembangkan sama teman-teman sih, sama teman-teman digital kreator lainnya, bahkan ada tersebar di beberapa daerah di seluruh Indonesia. Nah, kenapa di Sumsel dulu? Karena memang mau fokus ke kreator lokal dulu nih, ngangkat kreator lokal biar mereka tuh setidaknya gini, balik-balik ke pendidikan yang Doktif katakan tadi, tidak ada kesetaraan, nggak ada kesetaraan antara lokal kreator atau orang-orang yang di rural area atau bisa dibilang di desa gitu ya, untuk bisa kayak teman-teman digital kreator di Jakarta, di Palembang yang memiliki banyak followers, banyak privilege. Nah, Hafiz itu ingin jadi jembatan nih antara anak-anak lokal yang punya potensi, tapi mereka masih ada kesulitan akses digitalnya sama pelatihan-pelatihan yang begitu mahal.
Yes, jadi itu. Oke. Mungkin buat Hafiz boleh jelasin lagi nggak? Mungkin yang tertarik untuk kayak lebih tahu lagi tentang digital talenta, kira-kira mesti cari di mana nih? Digitalenta. Jadi Digitalenta itu bakal launching segera, karena sebelumnya bukan itu namanya ya Dom. Jadi ini transformasi nih jadi Digitalenta. Langsung aja di Instagram Digitalenta sudah jadi promosi. Nggak apa-apa, nanti di follow Digitalenta buat kalian yang mungkin masih nggak tahu nih content creator atau digitalisasi sekarang tuh kayak gimana, Iya. kayak gitu. Jadi ini sebagai sebuah komunitas ya. Awalnya platform jadi sebuah komunitas Dok. Mau menyosialisasikan 4 pilar literasi digital. Kayak digital skill, ya Oke. itu gimana caranya dia buat konten nih kalau digital skill. Digital etik, ialah dia gimana kode etik di dunia digital, jangan sampai komentar bla bla bla. Digital culture, budaya digital, sama digital safety. Ya kayak password, terus keamanan data. Nah itu sebenarnya penting untuk seorang level kreator, walaupun lokal tapi pemahaman mereka harus global. Wow, nanti keluaran Sumsel itu nggak kalah sama yang internasional ya. Yes, harus. Itu PR-nya Hafid mungkin sama komunitasnya kayak gitu. Keren banget. Tapi mungkin aku tertarik, nanti kita follow ya. Kalian harus follow nih di kita lain gitu. Sudah ada ya berarti Instagramnya Udah ya? ada. Sebenarnya kita arsip sedikit karena memang mau launching dengan logo yang baru. Oke, new skin kayak gitu ya. Ya, new skin, new update. Ayo update apa? Indonesianya. Oke, keren banget. Super sih, maksudnya super banget. Aku dengar, maksudnya kita kan cuma lihat ya kamu penghargaan segala macam, tapi kan balik lagi itu panjang banget ceritanya, kayak Benar. gitu, ada naik turun, Yes. kayak gitu. Aku sampai nggak bisa berkata-kata lagi kayak gitu, karena personally kayak gitu ya. Maksudnya menurut aku memang pendidikan penting. Aku sangat suka orang-orang yang punya edukasi. Tapi kalau aku melihat betapa aktifnya kamu dengan usia mungkin sekarang juga udah nggak bilang Masih 15 muda, oke. Mau bilang tua nggak boleh karena lebih tua masih. Menurutku nggak muda ya, karena biasanya orang-orang di usia kalian itu lebih memperdulikan diri sendiri menurutku ya. Apalagi aku yang sudah melewatinya kayak gitu. Udah mulai usia beda lagi yang kita pertimbangkan kayak itu, biasa keluarga dan lain-lain. Di usia kalian tuh biasanya lebih peduli diri sendiri, tapi aku lihat kamu ya sangat passion sekali dengan edukasi, dan kamu pengen benar-benar ngajak mungkin kalangan yang sekarang lokal lah ya untuk lebih maju lagi kayak gitu ya, dan lebih dikenal. Jadi aku sangat acungin jempol buat Hafiz atau Dagu Coklat. Jangan lupa kalian follow. Mungkin yang kita belum tahu adalah YouTube-nya apa ya? Sama Dok. Dagu Coklat. Semuanya Dagu Coklat. Semuanya Dagu Coklat ya. Oke. Mungkin terakhir nih, ada nggak pesan-pesan buat anak generasi sekarang? Nggak cuma soal digital, tapi mungkin dari dalam hati kamu sendiri, kamu pengen sampaikan apa sih yang kamu lihat di generasi saat ini? Generasi saat ini, kalau yang Hafiz ingin sampaikan sih, terkadang banyak anak-anak muda tuh yang sering nggak mau berproses, yang mau instan. Kayak ya udahlah, aku mau buat konten, misalnya ya konten ini ya. Dia tuh maunya cepat, besok bisa nggak besok 1 juta views, gitu ya. Sama Kita juga mau ya. Nah, iya, kita juga gimana caranya? Terus ada juga anak-anak yang misal jualan jualan online, gimana besok semuanya laku gitu. Wah, terus juga ada yang treatment nih, besok bisa nggak glowing langsung gitu. Ini masuk ke masuk ya. Nah, karena kita tuh harus berproses, dan banyak generasi Z sekarang itu nggak mau berproses. Padahal kalau kita analogiin ya, kita tuh kayak pohon teman-teman. Nah, kenapa pohon? Karena pohon tuh harus disiram agar dia bisa tumbuh. Nah, siraman itulah namanya proses. Kalau kita nggak siram, kita tarik, nggak ada hujan dan lain, dia akan kering kan. Nah, itu kalau kita nggak mau berproses. Sampai akhirnya ketika dia tumbuh ya, dan dia subur, tumbuh yang namanya buah. Nah, ketika buah itu kita ambil dan kita makan ya, tapi karena puasa nggak boleh makan. Jadi kalau kita udah makan, orang lain akan merasakan manfaatnya gitu. Nah, apapun yang kita lakukan teman-teman, kalau kita berproses, kita ikuti, maka orang akan ngambil buah kita tuh akan merasakan manfaatnya. Nah, kadang orang-orang yang nggak mau berproses tumbuh juga buahnya, tapi pas dimakan busuk lah, terus juga mentah dan lain-lain. Nah, itu kalau kita nggak mau berproses.
mie instan aja banyak orang bilang udah ada prosesnya kan. Di belakangnya ada nih cara berprosesnya gitu. Harus ini dulu, nggak bisa langsung. Tetap harus hidupin api, panasin air kayak gitu ya. Itu dong. Dan terakhir mungkin banyak juga anak muda yang ketika dia nggak mencapai sesuatu yang dia miliki, dia langsung down gitu. Jadi langsung upload di story, aduh kenapa ya hidup ini nggak adil. Sering ya. Jadi padahal ketika kalau Hafiz pribadi, kata gagal tuh udah hapus dalam kamus pribadi dalam diri. Oke, adanya apa tuh proses ya? Dengan diganti dengan belum berhasil. Karena kalau kita bilang ini gagal, berarti kita tidak mau memperjuangkannya sampai akhir. Nah, kalau kita masih memperjuangkannya, belum dikatakan gagal. Gitu. Jadi itu sih pesan Hafiz ke banyak-banyak teman-teman, khususnya yang pemuda ya, yang Hafiz sering sampaikan ya dok ya. Biar kita satu persepsi nih gitu. Bahwa pemuda saat ini nih jangan sampai kayak bisa dibilang lemah lah, kan banyak yang bilang dikit-dikit ini, dikit-dikit gini. Kalau bisa kita sekarang bukan lagi zamannya untuk kompetisi, tapi kolaborasi. Jadi silakan berkolaborasi dengan banyak teman-teman lainnya. Kalau dia sama kayak kita, sama-sama kreator nih, atau sama-sama pengajar, sama-sama profesi, ya, atau sama-sama apa, jadiin kolaborator nih, biar sayap kontribusinya itu akan lebih luas lagi. Itu sih dok. Keren gitu Sobat Doktif, aku setuju banget. Mungkin untuk generasi sekarang yang mungkin dikenal dengan daya tahannya agak berkurang kayak gitu, jangan mau stop sampai di sana kayak gitu, karena ya belum berhasil itu tadi. Kalau aku hampir bilang kegagalan sih, tapi sebenarnya ya sesuatu yang mungkin kamu belum dapat buahnya kayak gitu, itu akan terus berkembang dan akan terus berbuah selama kamu juga tidak menyerah. Yes, gitu ya. Sepakat banget. Dan kayak kamu bilang kolaborasi ya, buat di orang di luar sana atau Sobat Doktif yang mungkin sekarang lagi kena masalah, kamu tidak sendiri. Kamu tinggal cari orang lain dan juga bekerja sama dan kolaborasi supaya jadi lebih baik lagi. Karena hasil kerjasama itu pasti lebih baik sih daripada diri sendiri ya. Yes, sepakat banget dok. Kerjasama. Oke. Keren banget. Kita juga ini udah berapa lama nih, kita mau makasih banget buat Hafiz yang udah nyempetin waktu buat ngobrol dan juga kasih petuah buat Sobat Doktif. Jadi kita juga bisa nih buat yang mungkin ada passion pengen content creator, apalagi mengedukasi, makin semangat lagi dan juga akan follow Hafiz untuk lihat perkembangan kamu ke depannya. Penghargaan apa lagi yang akan kamu dapatkan? Oke, makasih ya Hafiz. Makasih juga Doktif dan teman-teman Doktif, sahabat Doktif. Sampai jumpa. Bye.